Akibat diterjang banjir bandang, tebing setinggi 7 meter dengan panjang 5 meter di bantaran Sungai Galeh, Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Temanggung, longsor dan menyeret material bangunan senderan setinggi 20 meter. Salah satu warga mengaku peristiwa tersebut terjadi saat hujan lebat pada Sabtu petang kemarin. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan aliran Sungai Galeh, banjir bandang, dan menerjang senderan sungai. Ada banjir besar, terus andalnya jebol, terus tabrak tebing, terus sebelahnya longsor. Untuk dampaknya gimana Bu? Ada dampaknya enggak? Ada? Berapa rumah yang terancam Bu? Dengan 4 rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian. Namun akibat kejadian tersebut 3 rumah warga terancam longsor. Guna meminimalisir korban jiwa, warga sekitar memberikan tanda peringatan di lokasi berupa seng dan kayu di lokasi agar tidak dilewati warga. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Menyusul adanya banjir bandang yang menerjang warga satu desa di Magelang, Sabtu malam kemarin warga dibantu BPBD, TNI, Polri, dan relawan lainnya kini bergotong royong dan bersih-bersih. Hal ini dilakukan lantaran tak sedikit rumah yang terendam lumpur dan sampah dari material potongan kayu. Sejumlah rumah di Dusun Semen, Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Magelang rusak dan terendam lumpur. Hingga Minggu pagi air masih mengalir deras di samping-samping rumah warga. Warga berusaha membuka saluran air yang dibantu BPBD, TNI, Polri, dan relawan lainnya. Banjir bandang ini terjadi selain terjadi karena hujan deras, juga banyak saluran air yang tersumbat oleh potongan kayu. Sabtu sore hingga malam kemarin, kawasan Kecamatan Bandongan dan juga sekitarnya diguyur hujan deras selama beberapa jam lamanya. Diduga debit air yang terdapat di sejumlah saluran meluap, tiba-tiba terjadi banjir bandang dan menerjang pemukiman penduduk. Warga yang ketakutan berusaha untuk mengungsi dengan dibantu oleh BPBD, aparat kepolisian dan juga relawan lainnya. Menyusul banjir bandang yang menerjang warga Dusun Semen Magelang, Sabtu malam kemarin sejumlah warga Minggu siang masih bertahan di pengungsian. Rumah-rumah warga itu belum bisa ditempati lantaran masih penuh dengan lumpur dan juga sampah. Sejumlah warga korban banjir bandang yang berada di desa Dusun Semen, Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Magelang ini pada Sabtu malam hingga Minggu siang masih bertahan di pengungsian. Warga masih takut bila area rumahnya kembali terjadi banjir bandang. Selain itu, rumah mereka juga masih penuh dengan lumpur dan material sampah potongan kayu. Untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum warga yang mengungsi, BPBD yang bekerja sama dengan masyarakat setempat membuka dapur umum di lokasi bencana. Sedikitnya, tim BPBD menyediakan 200 nasi bungkus untuk dibagikan kepada masyarakat dan tim penyelamat. Kemarin gimana Bu? Hujannya besar atau gimana? Besar. Saat itu Ibu di mana Bu? Di rumah. Terus fungsi gitu? Terus ngungsi sama anak itu. Terus ini pulang. Nanti ngungsi lagi nggak? Yang kena rumahnya ada Bu ini ya? Budaya. Siti Saudah, Bu Parni, yang pertama. Kalau tempat Ibu ini parah nih Bu termasuk? Enggak, Pak. Enggak Begitu ya? Cuma kemasukan lumpur? 160 gimana? Mereka masih bertahan di pengungsian atau Sebagian kita berikan di tempat pengungsian di TPA. Kemudian juga ada yang sebagian di warga masyarakat sekitarnya. Tapi kita juga siapkan juga bantuan logistik. Kita juga dapur umum. Kita siapkan untuk bahan makanan untuk. Sementara itu, anggota TNI, Polri, dan relawan bergotong royong melakukan pembersihan sampah di area rumah warga yang terdampak banjir bandang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Setelah sempat menyembur hingga puluhan meter, semburan dari sumur bor milik Yayasan Yatama di Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Grobogan akhirnya berhenti. Semburan itu berhenti dengan sendirinya pada Minggu sekitar pukul 1 pagi. Meski sudah berhenti, masih banyak warga yang datang karena penasaran. Garis polisi pun masih terpasang di sekitar sumur yang mulai dibor pada Rabu kemarin. Menurut pengurus yayasan selaku pemilik sumur, sudah ada petugas dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang datang pada Sabtu malam. Petugas menyatakan semburan disebabkan adanya kandungan gas rawa yang otomatis akan berhenti jika kandungannya habis.
Kendati tidak ditutup, namun pihak yayasan belum berencana untuk memanfaatkan air tersebut karena rasanya asin. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang nelayan diamankan petugas kepolisian Resort Kendal setelah tertangkap tangan mencongkel kotak amal di sebuah masjid. Pelaku mengaku nekat mencuri kotak amal karena terdesak kebutuhan ekonomi. Suyanto, warga desa Gempol Sewu, Kecamatan Rawasari, Kendal, terpaksa berurusan dengan polisi. Nelayan ini diamankan setelah tertangkap basah mencongkel kotak amal di Masjid Baitul Sholihin, Weleri, Rabu malam. Petugas Polsek Weleri yang sedang melakukan patroli menangkap pelaku usai membobol kotak amal dan membawa kabur uang sebesar Rp2.800.000. Dia menggunakan alat pencongkel, ini mencongkel kotak itu. Saat itu bersamaan dari tim patroli kita mencurigai ada seseorang yang berada di masjid pada saat malam dini hari, sehingga anggota kita turun mengintai orang tersebut, ternyata keluar dengan membawa barang-barang ini sehingga diamankan oleh anggota kita. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Pekerjaannya sebagai nelayan sedang mengalami masa paceklik akibat tidak melaut. Tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara selama-lamanya 7 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal. Berita selanjutnya untuk Anda, petugas gabungan dari Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah bersama dengan Polres Wonogiri dan juga Klaten masih terus mengembangkan pengungkapan kasus pabrik pupuk palsu yang ditemukan di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Produksi serta peredaran pupuk abal-abal itu sangat merugikan petani karena bukannya membuat subur tanaman, tetapi justru merusak. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Riko Amelza Dahlil menyatakan prihatin adanya produksi dan penjualan pupuk palsu. Karena dalam kasus tersebut para petani sangat dirugikan. Ciri-ciri pupuk palsu yang sudah terlanjur beredar diantaranya serbuk pupuk lebih lengket, sulit dibersihkan jika terkena tangan, tulisan dan logo di kemasan karungnya berbeda dengan pupuk palsu. Pabrik pupuk palsu yang digerebek tersebut sudah beroperasi cukup lama dengan omset ratusan ton per bulannya. Jadi yang pertama tidak memenuhi standar sebagai pupuk, kemudian yang kedua menggunakan merek yang lain seperti itu. Dan ini tentunya bukan hanya berkaitan dengan masalah hukum. Dalam kasus dugaan pemalsuan pupuk dan pemalsuan penggunaan merek ini, ya, tentu yang dirugikan adalah saudara-saudara kita para petani. Oleh karena itu, Polres Klaten dan Polda Jawa Tengah bergerak dengan cepat, ya, dilakukan pengembangan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Klaten langsung. Dilakukan pengembangan sumber dari tersangka SP ini membeli dari pabrik, ada 3 pabrik di daerah Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sana. Dari sana disita sejumlah pupuk yang palsu, ya. Pupuk palsu itu pupuk di bawah standar dengan menggunakan berbagai merek. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Akibat diterjang banjir, tebing di bantaran Sungai Galeh di Temanggung ambrol. 3 rumah warga terancam longsor. Menyusul banjir bandang, warga Dusun Semen Magelang masih rumah-rumah mereka rusak dan terendam lumpur. Bersepeda menyusuri aliran sungai Danau Rawapeni bisa jadi alternatif wisata. Keindahan Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo mempesona. Untuk mencegah demam berdarah, Polres Grobogan kerja bakti membersihkan saluran air pada Minggu pagi. Selain itu, membersihkan selokan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir. Anggota Polres Grobogan melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air di lingkungan Mapolres Grobogan. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menyumbat saluran air. Tanaman-tanaman kecil yang tumbuh di saluran air juga dibabat supaya saluran air menjadi lancar. Jika salurannya lancar, tidak akan ada genangan yang bisa digunakan nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Menurut Kabak Sunda Polres Grobogan, Kompol Karman,
Kerja bakti di musim penghujan ini dalam rangka untuk mencegah demam berdarah dan juga banjir. Kegiatan ini sekaligus untuk menyambut Hari Jadi Kabupaten Grobogan yang ke-294. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, hari Minggu lalu puluhan relawan cinta lingkungan membersihkan sungai di kawasan Desa Jati Jajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Dalam aksi ini warga diajak untuk mengolah sampah agar tidak mencemari lingkungan. Ratusan orang yang terdiri dari Forkompinda Kabupaten Semarang beserta organisasi relawan peduli lingkungan hari Minggu menggelar kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional 2020 dengan membersihkan sampah di Sungai Wonoboyo, Desa Jati Jajar, Kecamatan Bergas. Dalam kegiatan bersih sungai itu dikumpulkan sampah sebanyak lebih kurang 1,8 ton. Ini kita meminta kepada masyarakat untuk secara bersama-sama agar tidak membuang sampah di sembarang tempat, terutama di aliran sungai. Termasuk juga perusahaan-perusahaan tidak membuang limbah di sungai. Karena kita itu diolah sebagaimana mestinya, kemudian juga sampah-sampah yang ada di masyarakat ini juga dikelola dengan baik dengan TPS 3R. Nah ini nanti harapan kita nanti ke depan kita berharap di setiap kecamatan ini ada yang namanya TPS 3R terpadu. Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap tanggal 21 Februari sejak tahun 2005 lalu. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini merupakan edukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap sampah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebanyak 95 orang dilantik menjadi panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Mereka menjalani beberapa tahapan seleksi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai PPK. Ketua KPU Grobogan melantik panitia pemilihan kecamatan atau PPK di sebuah hotel di kota Purwodadi pada Sabtu pagi. Mereka diambil sumpah janji dan mengucapkan fakta integritas akan bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Grobogan ada 19 kecamatan, masing-masing kecamatan diisi 5 PPK, sehingga totalnya ada 95 orang yang dilantik menjadi PPK. PPK ini telah melalui beberapa tahapan seleksi, diantaranya seleksi tertulis, wawancara, dan juga tanggapan masyarakat. Informasi lagi untuk Anda, bersepeda menjadi alternatif dalam berolahraga. Nah, salah satunya bersepeda menyusuri aliran sungai di Danau Rawapening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang bisa menikmati keindahan Gunung Merbabu dan juga Gunung Telomoyo yang begitu mempesona. Seperti yang dilakukan komunitas sepeda dari Salatiga. Bersepeda menyusuri sungai di Desa Rawaboni menuju Danau Rawapening memiliki tantangan tersendiri. Dengan jarak lebih kurang 14 km dari kota Salatiga, pesepeda bisa menempuh rute yang tidak begitu terjal aliran sungai serta persawahan Danau Rawapening. Alam yang masih asri dengan banyaknya pepohonan yang diwarnai dengan kesederhanaan dan keramahan penduduk sekitar Rawapening adalah daya tarik utama wisata bersepeda ini. Selama perjalanan bersepeda, juga bisa melihat ragam kegiatan masyarakat di pinggiran Danau Rawapening dan langsung berinteraksi dengan mereka. Sisi yang menarik dari trek susur Danau Rawapening bukanlah tantangan jalur ekstrim, melainkan suguhan pemandangan alam yang menyejukkan. Juga banyak objek-objek wisata yang indah, juga trek-trek yang menarik untuk dilewati, sehingga bagi kita untuk refreshing dan untuk hiburan sangat menyenangkan. Jadi untuk wilayah di sekitar Rawapening ini kita bisa menikmati persawahan, kemudian pemandangan Gunung Telomoyo, background Gunung Telomoyo dan Merbabu yang sangat indah. Kemudian juga banyak tempat-tempat wisata yang menarik, sungai dan tempat wisata buatan warga di sekitar Tuntang dan Rawaboni. Bersepeda di pinggiran Danau Rawapening, selain sehat, juga bisa memanjakan mata. Hamparan keindahan alam dengan udara yang menyejukkan tidak akan pernah terlupakan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Jika Anda berwisata ke Candi Borobudur, tak ada salahnya Anda mampir dan juga mencicipi kuliner seafood unik sekitar 2 km dari Candi. Di pusat kuliner ini lidah Anda akan dimanjakan dengan sajian cumi raja dengan bubur rempah sebagai menu andalannya. Bila dilihat sepintas, masakan seafood ini terlihat seperti daging kambing atau daging sapi. Namun setelah disajikan dan digelar di atas meja, makanan ini ternyata seafood antara cumi-cumi, kerang, udang, dan sengaja dimasak beserta kulitnya. Kuliner unik ini sengaja dibuat seperti itu agar para pembelinya puas saat menikmatinya. Kemudian dengan rasa-rasa dengan cumi yang lain seperti apa? Perbedaannya apa rasanya dengan cumi yang lain? Cumi yang lain kecil ya pastinya. Kalau ini besar tapi empuk. Di situ istimewanya. Di sini tuh kalau masak jadi rasa tuh biasanya kalau tempat lain kan keras, gitu, ulet, alot. Tapi kalau di sini empuk banget. Untuk saat ini menu andalan yang dimiliki seafood Jimbarwana ini adalah cumi raja, yakni cumi berukuran besar yang sengaja dimasak dengan bumbu rempah. Tak hanya itu, rumah makan khusus ikan laut ini menyajikan berbagai macam ikan segar. Salah satunya itu cumi raja. Jadi cumi besar atau monster squid yang kita balur dengan rempah-rempah khas Jimbarwana dan mereka akan makan dengan menggunakan pisau dibuat sendiri. Nah, itu ya banyak penggemarnya itu. Salah satu menu andalan kita itu. Jadi unik seperti itu. Unik mulai dari mentah kita bersihkan, terus kita masak, terus kita sajikan. Untuk harga satu porsi cumi raja cukup dengan merogoh uang Rp300.000 untuk 8 orang. Warung seafood yang berdiri sejak 1 tahun lalu tak hanya dikunjungi warga dari Jawa Tengah. Warung makan ini juga didatangi pelanggan dari berbagai daerah yang kebetulan berwisata di Candi Borobudur. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Nah, semoga kuliner tadi bisa menjadi rekomendasi bagi Anda jika Anda berkunjung ke Candi Borobudur. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.